kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Masih dalam bab At-Tahiyat atau At-Tashahud, hadis yang ke-63. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah Al-Absi Al-Kufi, Syekh Imam Muslim yang paling banyak Imam Muslim merupakan hadis daripadanya dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih ini. Qala haddatsana Abu Usama, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usama, itu Hamad ibn Usama. Qala haddatsana Sa'id ibn Abi Arubah, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Abi Arubah Al-Kufi masyhur. Tahwil, yaitu diriwayat Imam Muslim dari sanad yang lain. Wa haddatsana Abu Ghassan Al-Misma'i, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Al-Misma'i, yaitu Malik ibn Abdul Wahid Al-Basri, juga thiqah. Qala haddatsana Muaz ibn Hisham, telah menceritakan kepada kami Muaz ibn Hisham, yaitu Muaz ibn Hisham ibn Abi Abdullah Sambar Ad-Dastawai. Qala haddatsana Abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Hisham ibn Sambar Abi Abdullah Ad-Dastawai. Tahwil sanad yang lain lagi. Berkata Imam Muslim, wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, yaitu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuyah, yang masyhur seperti kata Imam Ahmad, ma'abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada yang menyeberang dari Khurasan ke Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Ibrahim. Qala akhbarana Jarir, telah menyampaikan kepada kami hadis ini atau telah menceritakan kepada kami hadis ini Jarir, yaitu Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi Al-Kufi, an Sulaiman At-Taimi, Sulaiman ibn Tarkhan At-Taimi Al-Kufi, thiqatun faqih. Kullu haula, semua mereka ini, itu Sa'id ibn Abi Arubah di sana pertama, kemudian Hisham ibn Sambar Abi Abdullah Ad-Dastawai, kemudian Sulaiman At-Taimi. Semua mereka meriwayatkan dari an Qatadah, dari Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Di hadzal isnad, di dalam sanad ini, bimithlihi, seperti yang pada riwayat sebelumnya, bimithlihi, seperti pada riwayat yang sebelum ini yang sudah kita bacakan pada pertemuan bulan atau 2 pekan yang lalu. Itu hadis dari Qatadah, dari Yunus ibn Jubair dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Hittan bin Abdullah Ar-Raqashi qala, dia berkata, sallaitu ma'abi Musa Al-Ash'ari, saya salat bersama Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais, salatan, satu salat. Falamma kana indal qa'dati, di saat dia duduk, yaitu tasyahud, qala rajulun minal qaumi, seorang laki-laki dari kaum yang ikut salat, di kaum muslimin, berkata, uqirratis salati
uqirratis salatu bil birri wal zakah. Yaitu salat telah ditetapkan dengan albir, yaitu kebaikan yang banyak, waz zakah dan zakat. Nah, maksudnya dalam ayat Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi bil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailin wa fil riqab ila akhir al-ayah. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ayat as-salah ditetapkan bersamaan dengan atau dengan albir dan juga zakat. Qala falamma qada Abu Musa as-salah, di saat Abu Musa selesai salatnya, insarafa, dia berpaling menghadap ke jemaah. Faqala ayyukumul qailu kalimah kadza wa kadza, siapa di antara kalian yang tadi yang mengatakan itu? Qala fa'arammal qaumu, yani sakatal qaumu. Ya kalau sudah bilang begitu kan pada diam semua. Siapa cito tadi kan? Pasti entah. Pernah takut akan akan dimuhakama kan? Nah, jadi pada diam semua. Nah, taib. Qala fa'aramal qawm thumma qala ayyukumul qailu kalimata kadza wa kadza. Siapa tadi yang berbicara begini dan begitu? Fa'aramal qawmu, diam lagi mereka. Faqala la'allaka ya Hittan. Qultaha, jangan kamu hai Hittan yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Musa, jangan kamu yang mengatakannya. Qala ma qultuha, saya tidak ikut mengatakan itu. Bukan saya mengatakannya. Walaqad rahibtu an tab'akani biha, saya takut kamu akan mencaci saya karena itu. Artinya menegur saya karena itu. Faqala rajulun minal qaumi, lalu menengok kawan dan tertuduh, tentu dia harus memberanikan diri. Baru dia mengatakan, ana qultuha, saya tadi yang mengatakan. Walam urid biha illal khair, tapi saya tidak bermaksud kecuali baik saja. Tidak ada niat untuk berbuat buruk gitu. Tidak ada niat untuk berbuat yang tidak. Ya. Dalam salat, walaupun niatnya baik, tapi tetap tidak boleh. Tidak boleh. Faqala Abu Musa, lalu Abu Musa berkata, ama ta'lamuna kaifa taquluna fi salatikum? Apakah kalian tidak tahu apa yang harus kalian baca dalam salat kalian? Tidak boleh berbicara selain daripada tentang kecuali bacaan salat. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana, menyampaikan kepada kami, berkhutbah di depan kami, fabayyana lana sunnatana, dan menjelaskan kepada kami apa sunnah yang harus kami ikuti. Wa 'allamana salatana, dan beliau juga mengajarkan kepada kami salat kami. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, alaikum idza sallaitum, yarhamkallah, idza sallaitum faqimu sufufakum, bila kalian salat maka dirikanlah saf kalian. Maksudnya taswiyatuha, yaitu luruskan saf kalian, mendirikan saf artinya meluruskan. Thumma liya'ummakum ahadukum, kemudian hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam. Fa iza kabbara fakabbiru, apabila dia takbir, takbirlah kalian. Wa iza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, apabila dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah amin, ucapkanlah amin, yujibkumullah, Allah akan menjawab kalian, artinya mengijabah doa kalian tadi. Fa idza kabbara wa raka'a, dan apabila dia takbir dan ruku', fakabbiru warka'u, maka takbirlah dan ruku'lah. Fa innal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum, karena imam
rukuk sebelum kalian dan bangkit dari rukuk sebelum kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatilka bitilka. Itu gantinya itu, artinya lama imam dengan lamanya kita sama. Karena apa? Dia lebih dulu rukuk, kita belakangan. Ketika bangkit dia dulu, kita belakangan. Sama. Nah, jadi tidak usah risau, jangan tergesa-gesa sehingga kadang-kadang mendahului imam. Karena apa? Kalau sudah mendahului batal sholat, kalau terlambat tidak lah, kecuali tertinggal sama sekali. Ini ada pula, ini macam-macam gitu nih, Pak. Ijtihad sendiri aja. Ada yang cepat melampaui imam, ada yang lambat telat pula dari imam. Imam sudah bangkit dari rukuk, dia baru nak rukuk. Akhirnya bikin ulama ikhtilaf pula dalam masalah itu. Ada yang mengatakan batal jemaahnya, ada yang mengatakan kalau masih rakaat atau satu rukun, masanya masih yutadarak, ya, karena dia sudah mulai dari awal, maka bisa menyusul. Makanya dia buat aja sehingga payah ya. Ulama membantah, ulama tak kita awal. Jadi dia buat ya jelas. Yang di luar yang diajarkan Nabi, dia buat aja bantah, ada ustaz tak kita awal. Cukuplah dengan apa yang Nabi SAW ajarkan supaya tidak terjadi banyak perselisihan. Allah musta'an. Ya, dia buat ustaz bantah. Nah, jadi faqala wa afwan fatilka wa idza qala sami Allahu liman hamida, apabila dia mengatakan sami Allahu liman hamida, Allah mendengar bagi orang yang memujinya, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Yasma'illahu au yasma'ullahu lakum au yasma'illahu lakum. Sudah jawab, Allah akan mendengar kalian. Artinya apa yang kalian minta Allah akan berikan. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyhi, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ala lisani nabiyhi, melalui lisan nabinya, artinya dari Allah disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, sami Allahu liman hamidah, itu sami Allahu liman hamidah. Nah, ini dari Allah, Nabi yang ajarkan. Wa iza kabbara wa sajada, apabila dia takbir dan setelah sujud, fakabbiru wasjudu, maka bertakbirlah dan sujud. Fa innal imama yasjudu qablakum, imam sujudnya sebelum kalian, tidak bersamaan, ya, apalagi didahului. Nah, seperti yang saya ceritakan kemarin, imam sudah tua sekali, jadi takbirnya panjang, yang di belakang kan kadang tidak tahu, ya, dikiranya imam sudah sujud, tapi imam baru 1/4 sujud, awak ada sujud. Nah, jadi harus dia perhatikan betul. Tapi kalau imam yang masih muda-muda, insyaallah lah. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka kemudian ada pula kadang imam yang masih muda tapi macam tua pula gerakannya. Nah, itu juga, ya, khusyuk itu bukan dibuat-buat, ya. Khusyuk itu tidak dibuat-buat. Macam kadang berjalan bertampang lah, tak mati samui di bijak adanya. Tapi tiba wangi menjadi-jadi. Allah musta'an. Jadi fa indal imamah yasjudu qablakum, imam sujud sebelum kalian, wa yarfa'u qablakum, dan bangkit dari sujud sebelum kalian juga. Faqala Rasulullah SAW fatilka bitilka, itu gantinya dengan itu pula. Terlambatnya kalian tergantikan oleh terlambatnya kalian bangkit. Lambat sujud kalian itu diganti dengan lambatnya bangkit dari imam. Wa idza kana indal qa'dati, apabila dia sudah duduk atau sedang duduk tasyahud, falyakun min awwali qawli ahadikum, hendaklah yang pertama atau di antara yang pertama yang dikatakan oleh seseorang dari kalian, at-tahiyyatut thayyibatu as-salawatu lillah. At-tahiyyatut thayyibatu as-salawatu lillah, ini sudah kita jelaskan. At-tahiyyat, ya, dengan makna adalah at-ta'zim wa taqdis, was salawat
at-thayyibat, segala yang baik-baik, kalimat yang baik-baik, wassalawat, dan segala rahmat dari Allah SWT, milik Allah SWT. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam keselamatan kepadamu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan barakatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Temannya selawat nanti di bab setelahnya insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatkan, babnya tentang tasyahud. Ini riwayat yang disampaikan melalui sanad yang tadi. Dari jalan Sulaiman. Dari siapa tadi? Sulaiman At-Taimi, terus Hisham Ad-Dastuwai, terus Sa'id bin Abi Arubah. Semuanya meriwayatkan dari Qatadah. Kenapa dibedakan dengan sanad sebelumnya? Karena ada sedikit perbedaan. Wa fi hadithi Jaririn, tapi dalam hadis Jarir, yaitu Jarir bin Abdul Hamid, ia meriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi, ya, di sanad yang terakhir dari 3 sanad tadi, an Qatadah minaz ziyadah. Dari Qatadah terdapat tambahan lafaznya dari apa yang sudah dibacakan tadi. Wa iza qara'a fa ansitu. Apabila dia membaca, imam maksudnya, maka diamlah kalian. Ini sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ziyadah ini, tambahan ini benar, ini menjadi dalil bagi orang yang tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah bagi bagi makmum di salat jahar. Apa sebab? Karena dia harus mendengarkan imam. Kalau dia membaca di belakang imam, berarti tidak mendengarkan imam, tidak insat. Bagaimana? Padahal Al-Fatihah adalah rukun. Kalau rukun tak dibuat, asa salat enggak. Nanti panjang perjawabannya. Oleh yang lain, kalau memang dibolehkan oleh syariat untuk dah dibaca, maka boleh ditinggalkan. Misalnya orang yang masbuk. Orang masbuk baca Fatihah, saat takbiratul ihramnya kan langsung rukun. Kadang lupa tidak intiqal, tak sempat takbir intiqal. Iya kan? Kena baca lah? Tidak baca doa iftitah, walaupun tidak wajib kan, tapi Al-Fatihah tidak dibaca. Dapat 1 rakaat? Dapat. Siapa yang bolehkan? Syariat. Man adrakal imam raki'an faqad adrakar raka'ah. Siapa yang bertemu dengan imam dalam keadaan rukuk, maka dia dapat 1 rakaat. Tapi pastikan imam dalam keadaan rukuk. Ni imam lah tahu gak awak baru rukuk, tak dapat. Itu pastikan itu. Makanya harus juga diketahui kebiasaan imam kita. Apakah dia membaca Sami Allahu liman hamidah setelah sempurna berdiri, atau dia mulai sejak dia bergerak dari rukuk, kan sebelum dia bergerak dia sudah Sami Allahu liman hamidah panjang sampai selesainya pas berdiri, atau setelah berdiri baru yang Sami Allahu liman hamidah. Kalau itu tanya ke imam, mazhab imam apa? Syafi'i berarti mulai dari bergerak sampai togak membaca sampai takbir. Makanya di mazhab Syafi'i, kenapa takbirnya kalau ruku panjang, atau ketika bangkit dari tasyahud awal atau dari rakaat pertama bangkit berdiri panjang kan? Allahu Akbar gitu ya. Karena dimulai dari bergerak dari bawah sampai berdiri. Apa dek pendek di mazhab Hambali dan Maliki? Sebab mereka bertakbir setelah
Jangan nanti imam-imam sudah harap gini. Kenapa nya takbir? Foto gini enggak? Jadi enggak nampak? Enggak. Oh, enggak nampak dia. Tadi mana imam? Abang jangan nonton juru. Atau kalau kau ken enggak dapat sab. Batapan. Baik, jauh lah kau. Termasuk bang kuliah di Madinah nampak. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi kalau saya buat imam sudah berdiri kita baru ruku, berarti tidak dapat imam dalam keadaan ruku. Tidak dapat lah. Tidak dapat. Nah, itu ayat tentang sholat berjamaah. Nah, ini siapa yang bertemu imam bisa ruku bersama imam dapat satu rakaat. Tapi kalau imam sudah bangkit, dia baru ruku. Sekarang selisih aja. Selisih aja. Dia imam dok katanya dok kah? Dapat ruku? Enggak, berarti tidak dapat satu rakaat. Mesti ditambah satu rakaat itu. Jelas? Nah. Nak mau bisnis. Imam berselisih, ulama berselisih aja. Allah mudah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi hati-hati selisih. Jadi ada kalau seandainya wa iza qara'a fa'ansitu harus diam, berarti ini dalil bahwasanya orang yang imam sudah membaca dia belum baca Al-Fatihah maka tidak diwajibkan. Ini mazhab Imam Malik rahimahullah taala. Dan jumhur mengatakan tetap membaca Al-Fatihah sebab ada dalil lain lagi. Dalil pertama kan nas sekali dalam masalah itu, yaitu la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Lalu orang yang masbuk tadi kenapa? Dia sharih mengatakan man adrakal imama raki'an. Nah, sedangkan yang ini ihtimal fa'ansitu, diam setelah kalian selesai Al-Fatihah. Apalagi ada hadis lain yang mengatakan Nabi SAW mendengar sahabat ikut membaca di belakangnya. Qala la'allakum taqra'una min wara'i atau min khalfi. Kalian jangan-jangan ikut membaca di belakang saya. Lalu kata mereka, na'am ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan kalian baca kecuali baca Ummul Quran. Berarti Nabi membolehkan membaca Ummul Quran di belakang. Maka kembali ke asal bahwa Al-Fatihah bila didapatkan mesti dibaca. Adapun yang masbuk tadi tidak ada kesempatan baca Fatihah lah, sujudlah imam lah, tidak jadilah. Ya. Kalau harus juga baca Fatihah yang masbuk, imam sudah ruku, lalu harus lagi baca Fatihah, mungkin dapat serakaat? Tidak. Jauh tu sujud maksudnya tonton. Tapi kalau yang ini masih bisa. Ya, waladhdallin amin. Baca Al-Fatihah. Mungkin setengah Al-Fatihah imam sudah baca surat lagi, lalu kita cepatkan membacanya. Hadza wallahu taala alam. Nah. Sebagian ada yang mengatakan dibaca di sela-sela imam mengambil nafas baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sampai Syekh Huzaifi sampainya Syekh kan lama ambil nafas belok nafas kan. Iya, tapi kalau sampai Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mana kan dibaca? Ya kan udah nasta'in langsung ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai dua nafas di akhir Al-Fatihah. Enggak mungkin di situ dah kan. Tapi kalau Nabi masuk memang mati kasih dilakukan. Nah, enggak bisa masuk di situ. Atau misalnya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari rahimahullah misal baca bisa kan? Itu lama kan? Atau Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Nah, tapi kalau yang kalau tarawih memang lewat yang Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim capek selesai. Karena tengok 20 minit gila jumpa dah. Kepada imam yang lain kan. Kadang-kadang mulai minit 10 minit lah.
Tapi kalau Syekh Huzaifi mah tambah lah dia. Nah, Allah musta'an. Hafizahumullah jami'an. Baik kaum muslimin dan muslimat. Wa idza qara'a fa ansitu wa laysa fi hadithi ahadin minhum, dan ini tidak terdapat dalam hadis selain hadis Jarir bin Abdul Hamid dari Sulaiman At-Taimi. Imam Muslim rahimahullah ini lebih berkaitan dengan ilmu hadis. Di dalam muqaddimah dia jelaskan wada'tu hahuna hadisan sahih. Di sini hadis sahih. Bila hadis itu wa idza kana fi illah bayyantu. Bila ada terdapat illah dalam hadis akan saya jelaskan. Terjadi khilaf di ulama menafsirkan perkataan imam ini. Apakah Imam Muslim menjelaskannya di luar as-sahih atau di dalam as-sahih? Apakah Imam Muslim menepati janjinya? Artinya dia jelaskan dalam kitab as-sahih. Ya, seperti Imam Nusalah rahimahullah dan lainnya mengatakan bal di dalam sahih dijelaskan seperti yang terjadi di hadis ini. Jadi dia katakan walaysa fi hadithi ahadin minhum fa inna Allah ta'ala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamida illa fi riwayati Abi Kamil. Maaf tadi saya bilang Sulaiman Taimi itu riwayat yang lain. Yaitu wa idza qara'a fa'an situm dari Abu Hurairah. Walaysa fi hadis ahadin minhum, tidak terdapat dalam hadis satu pun dari mereka. Fa innallaha qala ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berkata melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sami Allahu liman hamida illa fi riwayati Abi Kamilin wahdahu an Abi Awanah, di sanad yang kemarin yaitu Abu Kamil Al-Jahdari. Ya, di sini riwayat Abu Kamil Al-Jahdari pada riwayat sebelum ini yaitu wa Abu Kamil Al-Jahdari. Di sanad sebelumnya riwayatnya dari Sa'id bin Mansur, yaitu Sa'id bin Mansur Al-Khurasani sahibu As-Sunan, wa Qutaibah ibn Sa'id, yaitu Qutaibah bin Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani. Kemudian wa Abu Kamil Al-Jahdari, yaitu Fudail ibn Husain Al-Jahdari. Wa Muhammad ibn Abdul Malik Al-Umawi. Kan empat itu yang ada kalimat fa innallaha qala ala lisani nabiyhi sami Allahu liman hamidah, itu hanya di riwayat Abu Kamil Al-Jahdari, Fudail ibn Husain Abu Kamil Al-Jahdari rahmatullahi alaih. Padahal dalam riwayat Qutaibah tidak ada, Sa'id bin Mansur tidak ada, dan juga Muhammad bin Malik Al-Umawi juga tidak. Berarti beliau menjelaskan bahwa ini perbedaan lafaz yang diriwayatkan. Wahdahu an Abi Awanah, dari Abu Awanah, yaitu Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri, masyhur Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri, Abu Awanah masyhur. Qala Abu Ishaq, berkata Abu Ishaq. Abu Ishaq di sini adalah rawi Sahih Muslim, yaitu murid Imam Muslim, yaitu namanya Ibrahim ibn Sufyan Al-Fasawi. Qala Abu Bakar ibn Ukhti Abi Nadar fi hadzal hadis, berkata Abu Bakar ibn Ukhti Abi Nadar tentang hadis ini. Maksudnya berkata di sini artinya dia menganggap hadis ini tidak sahih. Ta'ana fi sihhatihi, yaitu perkataan yang diriwayatkan oleh Abu Kamil Al-Jahdari dari siapa tadi? Dari Abu Awana. Dari Abu Awana Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Tidak sama dengan yang lain. Artinya yang lain meriwayatkan dari Abu Awana tanpa tambahan itu. Hanya Abu Kamil Al-Jahdari saja meriwayatkan tambahan itu. Oleh sebab itu Abu Bakar Ibnu Abi Nadar, seorang ulama ilal, juga mengatakan hadis ini, tambahan ini tidak sahih. Faqala Muslim Ibn Hajjaj, imam kita, menjawab, turidu ahfadha min Sulaiman.
apakah kamu ingin yang lebih hafiz dari Sulaiman, yaitu Sulaiman At-Taimi? Sulaiman At-Taimi meriwayatkan itu, walaupun bukan dari jalan bukan dari jalan Abu Awanah Abdullah ibn Abdullah Syukuri, tapi sama-sama meriwayatkan dari jalan Qatadah ibn Di'amah Sadusi. Nah, Sulaiman At-Taimi hafiz kabir, dia adalah hafiz kabir, thiqatun mutqin. Nah, apakah kamu ingin yang lebih hafiz dari Sulaiman At-Taimi? Dia hafiz kabir. Nah, faqala lahu Abu Bakar, berkata kepadanya, fa hadithu Abi Hurairah, lalu bagaimana dengan hadis Abu Hurairah? Faqala huwa sahih, hadis Ubairah sahih, yakni wa idza qara'a fa ansitu, apabila dia membaca, imam membaca, maksudnya membaca setelah Al-Fatihah, fa ansitu, maka diamlah. Faqala huwa indi sahih, ini hadis menurut saya, kata Imam Muslim, sahih. Faqala, berkata Abu Bakar ibnu ukhti An-Nadhr, ibnu ukhti Abi An-Nadhr, apa katanya? Lima lam tada'ahu huna, kalau sahih kenapa tidak diriwayatkan di sini? Kalau sahih kenapa tidak diriwayatkan di sini? Maksudnya tidak diletakkan dalam kitab sahih ini. Qala laisa kullu syai'in indi sahih wada'tuhu hahuna, tidak semua hadis sahih saya riwayatkan dalam kitab ini. Makanya bila ada perkataan semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini tak betul, karena masih banyak hadis sahih yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi kalau perkataan semua hadis dalam Sahih Bukhari Muslim sahih, ini mungkin benar, dia secara jumlah benar lafaznya. Tapi kalau dinilai dari sisi sina'ah hadisiyah sanad, mungkin akan terdapat riwayat-riwayat yang dhaif dari sanad yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan itu dihitung dengan jari. Sahih dari sanad yang lain di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa Imam Al-Bukhari misal memilih sanad ini? Kita tanya sama Imam Bukhari nanti. Ya. Ulama menafsirkan dengan sanad ini, Imam Bukhari misalnya sanadnya tinggi, sedangkan kalau sanad yang sahih tadi sanadnya rendah, artinya banyak perantara antara dia dengan ini. Yang kedua, kadang-kadang ada ikhtisas rawi di sini dengan syekhnya yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ikhtisas seperti misalnya satu daerah, satu kampung. Nah, pasti yang satu daerah lebih hafiz riwayat syekh kampungnya daripada orang yang lain. Karena dia di sini menuntut ilmu padanya mungkin 15 tahun. Dia yang lain menuntut ilmu dengannya hanya 7 tahun. Tamat darun paile kan? Kecualinya tidak belajar hadis itu urusan lain ini. Nah, jelas? Jadi kalau idas misalnya jadas nangko, idas itan ni idas ika, ini merawai. Lama dia merawai. Dasman 7 tahun juga kan? Itu bezo riwayat dan jenya. Walaupun sahih riwayat dan misal, tapi orang melihat karena riwayatnya sahih, sanad lafaznya sama, sepakat lafaznya. Cuman riwayat saya lebih sahih. Cuman ini riwayatnya dari orang sama marawai. Akhirnya diambil riwayat orang marawai tadi. Kenapa? Karena dari jamin sahih, riwayatnya banyak bahwa berita itu benar. Apa diambil? Ini uang marawai, cito tentang marawai, tentang kabunubi di marawai dah. Jelas? Nah, jadi lafaznya tidak ada masalah, matanya insya Allah tidak ada masalah. Cuman dari sisi sina'ah hadisiyah. Mas waktu? Nah, ini kalau lo ngaji cini kalau mak sih ya, masya Allah. Asal jadi muhaddis lo kan? Baik, tafadhal. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Minum, Pak. Ya, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الصلاة القادمة. kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam, fa hadis Abi Hurairah. Lalu bagaimana dengan hadis Abu Hurairah? Hadis Abu Hurairah ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud An-Nasa'i, yaitu innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kalau ngikut ya tentu setelahnya. Masa ngikut yang depan? Ya, tidak mungkin kan? Yang ikut dari belakang. Dan mesti lebih dulu yang diikut daripada yang mengikut. Ini kadang banyak dinisbatkan pula pendapat orang terakhir ke orang dahulu gitu. Orang dahulu dinisbatkan kepada orang terakhir. Misalnya Imam Syafi'i dinisbatkan kepada Wahabi misalnya. Nah, terbalik. Harusnya ini dinisbat kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, kata Imam innama ju'ila al-imamu li'tamma bihi fa iza kabbara fakabbiru. Kemudian ada tambahan yang disebutkan oleh rawi namanya Salim ibn Nuh yang disebutkan oleh seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Al-Ilal atau Syarhul Ilal.
dan Abu Hatim dalam Ilalul Hadis juga bahwasanya ada kalimat yang ditambahkan oleh rawi Salim ibn Nuh, yaitu kalimat wa iza qara'a fa'ansitu. Apabila dia membaca maka diam dan dengarkan. Nah, tambahan ini umumnya perawi tidak menyebutkan. Maka tetapi Imam Muslim rahimahullah menyebutkan tambahan itu sahih. Tambahan Imam wa iza qara'a fa'ansitu sahih. Faqala huwa indi sahih. Menurut saya itu sahih. Qala falima lam tada'hu hahuna. Kalau demikian, kenapa kamu tidak meriwayatkan di sini? Lalu Imam Muslim beralasan laisa kullu syai'in indi sahihun atau sahihin wada'tuhu hahuna. Tidak semua hadis sahih saya sebutkan di sini. Innama wada'tu hahuna majtama'u alaihi. Hadis sahih yang saya riwayatkan di sini, hadis yang disepakati oleh mereka sahihnya. Mereka ini siapa maksud Imam Muslim? Apakah semua ahli hadis? Juga terjadi ikhtilaf dalam menafsirkan ini. Sebagian menyebutkan yaitu sepakat imam-imam yang 4 yang kepadanya Imam Muslim memperlihatkan kitabnya ini sebelum dia publish. Itu dia lihatkan kepada Imam Abu Hatim, Abu Zur'ah, kemudian Imam Ahmad dan Subhana Ali bin Madini atau selainnya, saya lupa yang keempat. Nah, yang 4 ini maksudnya yang dikatakan oleh mereka sepakat mereka sebut sahih, dia lanjutkan. Yang terjadi ikhtilaf, tidak sepakat mereka katakan itu sahih, maka dia tidak riwayatkan. Ini menurut penafsiran sebagian. Cuman ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ini ada masalah sedikit di mana ada sebagian hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim tetapi didaifkan atau disebutkan ilalnya oleh sebagian dari yang 4 tadi. Jadi wallahu taala alam, mungkin maksud Imam Muslim rahimahullah taala yang disepakati yang disepakati oleh sebagian besar dari ulama hadis, wallahu taala alam. Nah, berkaitan dengan ini tambahan wa iza qara'a fa ansitu, Imam An-Nawawi menjelaskan di sini mimma ikhtalafa al-huffaz fi sihhatihi. Para huffaz, para penghafal hadis, maksudnya ulama-ulama besar hadis, berbeda pendapat tentang kesahihannya. Farawal Baihaqi fi Sunanil Kabir an Abi Daud As-Sijistani. Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kabir atau As-Sunanul Kubra menjelaskan dari Abu Daud As-Sijistani bahwa lafaz ini laisat bimahfudhah. Lafaz ini tidak termasuk bagian yang mahfuz, yang dihafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika rawahu an Yahya bin Ma'in. Demikian pula dikatakan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Imam Yahya ibn Ma'in, sahabat Imam Ahmad rahimahullah. Wa bi Hatim Ar-Razi. Demikian juga Abu Hatim Ar-Razi wa Ad-Daraqutni dan Ad-Daraqutni wal Hafiz Abi Ali An-Nisaburi Al-Ghassani Syekh Al-Hakim Abi Abdullah. 6. Ini tambahan wa idza qara'a fa ansitu didaifkan oleh banyak ulama hadis. Di antaranya tadi siapa? Baru saja. Yahya ibn Ma'in. Terus Abu Hatim Ar-Razi. Terus Ad-Daraqutni dan Abu Ali Al-Ghassani Syekh Al-Hakim Abi Abdullah. 6. قال البيهقي قال أبو علي الحافظ هذه اللفظة غير محفوظة قد خالف سليمان التيمي. Sulaiman At-Taimi yang memuradkan ini menyalahi fiha jami' ashabi Qatadah. Berbeda riwayatnya dari semua murid Qatadah. Qatadah tentu tahu sendiri kan, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad. Makanya muridnya ramai. Nah, seluruh perawi dari Qatadah meriwayatkan tanpa tambahan wa iza qara'a wa iza qara'a fa'an situ. Tidak ada tambahan ini kecuali riwayat Sulaiman
At-Taimi. Wa istima'u haula al-hufiz ala tad'ifiha. Nah, Imam Nawawi mengatakan di saat para hafiz ini sepakat mendaifkannya, maka tatib mereka didahulukan dari tashihnya Imam Muslim. Walaupun Imam Muslim mensahihkan, tapi ramai lagi yang mendaifkan, termasuk tadi Abu Bakar Ibnu Akhti Abi An-Nadhr tadi. Kalau sahih kenapa kau tak masukkan di sini katanya? Jangan-jangan kamu bilang enggak sahih juga. Enggak sahih, tapi tidak semua hadis sahih saya letakkan di sini. Oleh sebab itu warajih wallahu taala alam adalah tambahan wa idza qara'a fa'an situ itu tidak mahfuz, tidak sahih, alias syaz, dan tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dan apalagi kata Imam Nawawi rahimahullah, Imam Muslim di sini tidak menyebutkan sanadnya secara sempurna tentang riwayat tambahan tersebut. Wallahu taala alam. Kemudian sanad terakhir dalam bab ini, qala rahimahullah haddatsana Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, yaitu Ishaq ibn Ibrahim bin Makhlad ibn Rahuyah wa ibnu Abi Umar, yaitu ibnu Abi Muhammad Abdullah ibnu Abi Umar al-Adani al-Makki, an Abdul Razzaq, dari Abdul Razzaq yaitu Ibnu Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani. Naam, Imam sahibul Musannaf, penulis kitab Musannaf, an Ma'mar, dari Ma'mar ibn Rashid al-Azdi Abu Urwata al-Basri, an Qatadah, dari Qatadah ibn Di'ama as-Saddusi al-Basri, bihadzal isnad, dengan sanad yang tadi, yaitu dari naam, dengan sanad yang tadi dari siapa tadi? Dari Abu Musa al-Asy'ari. Wa qala fil hadis, dan dia mengatakan dalam hadis itu, fa innallaha azza wa jal qada ala lisani nabiyhi, dia karena sesungguhnya Allah SWT telah memutuskan berdasarkan lisan, melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami Allahu liman hamidah. Jadi Allah telah mengatakan itu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, dengan demikian selesai babu at-tasyahud. Dengan demikian maka tasyahud yang diriwayatkan ada tasyahud Abdullah ibn Abbas, tasyahudnya Abdullah ibn Mas'ud, tasyahud Umar ibn Khattab, kemudian tasyahud yang terakhir Abu Musa al-Asy'ari. Nah, semua itu boleh dibaca karena ini ikhtilafnya sifatnya tanawu, artinya variasi. Kadang-kadang dibaca yang seperti ini, kadang-kadang dibaca yang seperti ini. Wallahu taala a'lam. Oke, sekian dulu. Lebih sahur tu. Baik. Hah? Kan kalau membaca imam baca ayat ma'ruf ada beberapa. Iya. Tapi imam pun nak baca. Imam tak baca? Apa tentu ada tu? Biar belok tanya ke imam gini. Tak tanya ke imam. Imam gelai ya. Takut. Apa ada imam tak baca? Apa tak tahu tanya kali itu saja? Apa tak tantun gini dah? Kenapa tak sebab tak baca? Jadi pertanyaannya, tak kena tu bagi berita katanya kan? Awak suruh deh. Ini dah atur. Tiri. Kaum muslimin dan muslimat, karena memang khitab hadis itu kan ke ma'mum. Wa iza qala waladhdallin faqulu amin. Maka imam memahami bahwasanya yang membaca amin itu hanya makmum. Ia sama berdoa kayaknya, Allahumma lana dzunubana. Siapa ngamin kan? Makmum. Ini kan doa tadi. Ihdinas siratal
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, imam kan sudah membaca doa tadi lalu diaminkan oleh makmum. Nah, apakah imam ikut atau tidak? Wallahu alam, imam masuk ikut, dan seandainya dia tidak ikut secara makna khitab juga memang khitabnya kepada makmum bukan pada imam. Tapi sebaiknya ikut, sebab ketika Nabi mengatakan wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Nah, imam baca, imam juga baca. Maka di saat di sini juga baca, walaupun khitabnya pada makmum, maka dibaca juga. Wallahu taala alam. Nah, menyambung takbirnya imam ketika salat makmumnya banyak sekali mati lampu dan suara imam sampai ke belakang. Boleh tak makmum menyambung at-tabligh. Nah, iya, boleh saja. Nah, bukan boleh, bahkan mesti. Hah? yang di belakang aja. Enggak. Kan pada umumnya kalau seperti kalau di masjid-masjid besar seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan sudah ada. Nah, di masjid yang lain yang sifatnya insidental, enggak pernah direncana, enggak pernah diperlukan. Ya. Iya. Pada asalnya yang mengulang takbir itu adalah, yang mengeraskan itu adalah yang tadi, yang muazzin Bilal pada asalnya. Tetapi ketika misalnya Bilal tidak melakukan itu, maka salah seorang dari makmum boleh mengeraskan suara dengan takbir itu supaya didengar oleh yang di belakangnya. Ya, apalagi dulu di zaman tidak ada mic. Jadi banyak bersambung dia. Bersambung dari sini ke belakang, belakang ke belakang lagi. Dan itu tidak dilarang karena dimasuk dalam amal salat tadi. Kenapa? Karena tujuan imam mengeraskan suara supaya didengar. Ternyata suara imam tak didengar, pasti disambung dengan suara yang lain. Wallahu ta'ala. Dan tidak berarti imamnya banyak, tidak. Imamnya tetap satu. Buktinya ketika dia membaca, dia tidak ikut membaca, hanya menentukan hanya memberikan aba-aba, tidak menambah, dia tidak menambah, cuma mengeraskan suara saja. Wallahu ta'ala. Kita sholat terlambat 2 rakaat. Jadi tinggal 2 rakaat langsung itu kita salam. Terlambat 2 rakaat. Jadi apa? Lupa kan? Salam imam, salam pula kita. Bisa nah. Jangan kodok lah enggak. Enggak, apakah diulang lagi kalau enggak? Enggak. Tambah lagi 2 rakaat, nanti sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Dan ini terjadi dalam kisah Zul Shimalain atau Zul Yadain. Nabi SAW salat suatu hari bersama salat asar bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi. 2 rakaat Nabi salam. Dan Allah SWT sengaja melupakan Nabi SAW supaya menjadi pelajaran untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, mana dan sahabat yang lain kan proses wahyu kan masih, syariat kan masih sedang turun wahyu. Jadi mereka segan bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi datang larangan banyak bertanya. Apa kalau memang larangan banyak bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abu Bakar segan sama Nabi, Umar segan sama Nabi.
Lalu ada seorang laki-laki yang tangannya panjang, namanya Zulyadain. Kadang ada juga perandu yang buani-buani, itu perlu juga. Lalu katanya, aku siratis salah, apakah salat di qasar? Au nasita ya Rasulullah. Apakah salat di qasar atau engkau yang lupa Rasulullah? Nabi bilang, tidak di qasar dan saya tidak lupa. Kan kalau ada orang kan lupa Ustaz, tidak ada lupa orangnya. Tapi tidak apa-apa kan itu kan. Jadi Nabi bilang saya tidak lupa dan salat tidak di qasar. Artinya dalam ingatan Nabi salat sudah 4 rakaat. Lalu dia bilang, bala ya Rasulullah. Pasti salah satunya engkau lupa atau salat di qasar. Lalu Nabi nanya ke Abu Bakar, akama qala Zulyadain? Seperti yang dikatakan Zulyadain? Qalu na'am. Bahwa ini kena sudah ditanya kan? Dibuka kesempatan, iya betul seperti yang dikatakan Zulyadain. Lalu Nabi SAW kembali ngajak mereka salat, takbir dan menambah 2 rakaat. Salam, setelah salam beliau sujud sahwi. Jangan ya. Mana tentu lah tahun kilo gay apa kau kan? Nah, insyaallah baru teringat tambah. Kecuali lah sampai di rumah dah sudahlah makan. Ada sedih ulang. Iya. Nah, makanya para ulama menyebutkan kalau iza talal faslu bainaha, kalau sudah panjang apanya jarak interval pemisahnya, maka diulang kembali. Tapi kalau masih di masjid, kalau lama dulu pas ingat langsung salat. Engkau pas tengah makan tekanan. So kalau makan tahu, dah lu makan ni kan? Makanlah sudah itu bawa telefon Ustaz, bocor Ustaz ni. Lama pula mau. Kalau tadi selesai jam 8, 9 tadi kan? Hanya jam 10 songa bu tekan. Atau so diulang salat kembali. Wallahu taala alam. Kalau berjemaah sebagian jemaah yang lain itu sudah bubar dari sholat. Ya memang kejadian seperti itu. Yang sebagian jemaah sudah pada pergi. Nah, sudah pada pergi. Wallahu taala alam, kalau mereka diberitahu. Kalau yang tidak, mudah-mudahan Allah memaafkan. Nah, Berbeda, kalau dia dah kurang sujud tadi, mau minta kurang setelah salam. Kalau dia rakaatnya setelah salam itu sebelum salam. Ini paham tentunya enggak. Misalnya terlebih kita melakukan, misalnya kan seorang imam atau makmum atau seorang yang sholat sendiri, dia ragu sholat sudah 4 atau masih 3. Maka saat itu kita bangun di atas yang yakin. Antara 4 dan 3, yang yakin kan 3. Yang yakin 3. Rupanya lalu buat tambah lagi, ternyata sudah 25. Kan bertambah tuh. Nah, ini ketambahan ini kan kesalahan. Menambah, maka sujud sahwinya setelah salam. Irghaman lisyaitan. Ya, syaitan kan lah gembira nih awak salah, maka Allah SWT atau Nabi SAW sunnahkan kita sujud sahwi untuk mengapakan syaitan tadi. Istilahnya membuat syaitan kecewa. Apa tu? Apa Ustaz baca sujud? Subhana rabbiyal a'la. Ada yang mengatakan subhanallazi la yanamu wa la yashu, tapi tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanallazi la yanamu wa la yashu. Ini doa yang wallahu alam dimasukkan oleh sebagian ulama, sebab sebagian dengan alasan boleh tidak kita dalam doa yang sifatnya sunat di dalam solat, boleh tidak ditambah atau tidak. Ini terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan kalau dia bukan rukun maka boleh ditambah.
dari kita. Tapi kalau dia rukun tidak boleh ditambah. Karena rukun itu amalnya khusus. Nah, kalau dia masuk rukun, maka tidak boleh ditambah. Kalau yang sunat, mereka sepakat boleh ditambah. Misalnya doa dalam sujud, kan sunat tuh. Setelah kita membaca zikir yang ma'thur, kita doa. Boleh berdoa menurut yang kita bisa waktu itu. Atau doa menjelang salam setelah at-tahiyyah. Gitu ya. Nah, sedangkan bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau tanpa wa bihamdi? Hah? Gosiko tanpa wa bihamdi. Baik, khalas. Misalnya pakai wa bihamdi bang, enggak? Anda ya tanpa wa bihamdi. Malah aja le je boy. Beko pas tegur le imam kan? Imam misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdinya, banyak belakang subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Batal salat. Batal salat. Jadi kembali ke tadi. Ini kalau saudara tuh. Jadi kalau seandainya sujud sahwi sebagai pengganti dari wajib salat, bukan rukun. Wajib salat. Apa contoh wajib salat? Tak seorang lihat ngaji baca salat. Contohnya baca surat. Membaca Al-Fatihah rukun je. Rukun tak bisa diganti tadi kecuali dengan apa yang ditujukan oleh syariat. Jadi tidak bisa diganti. Rukun tak, ruku tak bisa diganti dengan sujud sahwi dah. Nah, jadi oleh sebab itu bila Anda terlupa baca surat, awak mesti rakaat kedua asal misalnya dia solat seorang kan, solat baca, solat rakaat ketiga, tiba-tiba dalam rukuk terkadang baru rakaat kedua, astagfirullah, tidak baca trikul tadi tu, tidak cukup, wallah dah kan, akhirnya nak tagak balik kan tak boleh lah, nyolah rukuk, maka nanti diganti dengan sujud sahwi sebelum salam sebagai pengganti. Ini diantara cara yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian menyamakan baik pengganti maupun irghamus syaitan tetap di dalam salat, artinya sebelum salam. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan terlebih pun takwang pun tetap setelah salam. Enggak. Kalau takwang tadi sebelum. Kalau talabiyah sudah. Nyamang kodok talabiyah atau takwang? Soalnya buat baik. Kalau ikut jemaah itu lama kalau ikut jemaah. Alhamdulillah. Imam kan jarang lupanya. Awak kodok lupa. Kalau seorang kodok lupa deh. Sampai salat pun lupa gara-gara seorang. Iya asli. Kalau seorang kodok lupa, sampai salat pun lupa. Oleh sebab itu, maka jangan salat sendiri. Salatnya berjamaah di masjid raya. Bang, siapa ini tuh bang? Masjid raya gitu. Tergantung masjid di tempat kita masing-masing. Pernah awak salat saat? Ya. Masjid lain, awak macam baca Rasulullah SAW nak baca ayat imam tadi kan? Langsungnya ala rukuk. Jadi imam tadi berotak tiba-tiba nak baca ayat gitu. Apa jasa? Maksudnya sudah baca Fatihah langsung rukuknya. Awak baca Fatihah kan tentu biasa masuk kan? Lalu saya sudah langsung baca ayat dah. Maksudnya salatnya sir. Enggak, ya. Jahar. Sir. Asar maksudnya. Di bawahnya baca awak lajunya lah. Dia mau kasih awak tu dugaan awaknya nak baca ayat apa. Hanya berbeza, jangan profesionalnya ndak. Ya, mungkin agaknya sanapa sodo kali. Pak maknanya Al-Fatihah dengan kul huwallah songoknya. Abang terpaksa mau nyambung. Itu mungkin lambi awak. Belok sangko jo kayaknya.
Ini memang subhanallah sebagian imam masya Allah osoh awak 2 ayatnya lah sudah rukuk dia. Nah, baru selesai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ayo lah dah rukuk gitu. Padahal kan di rakaat pertama dan kedua. Allahu alam kalau inyo ndak dia baca, lalu dia tidak ganti, itu urusan dia dengan Allah SWT. Karena imam itu dhamin, imam itu menjamin. Makanya dia menjadi imam itu sebenarnya bagus, tapi resikonya besar. Jadi kalau sebelum jadi imam harus tahu kita bagaimana hukum-hukum tentang seorang imam. Oleh sebab itu harus tahu gitu. Sama tadi, makmum belum i'tidal, dia sudah sujud. Saking ringkasnya. Saya pernah sholat di sebuah masjid di Pekanbaru. Imamnya ustaz besar pula, ustaz besar. Ya. Jadi setiap rakaat itu, mungkin dia mazhabnya mazhab Hambali barangkali ya. Jadi awak belum sempurna i'tidal, dia sudah sujud. Saking cepatnya. Tak apa, nanti sudah salat lah. Bapak agang tangan jempai lu jalan. Ya, Mas Sabin, kira-kira rasa-rasanya tadi Ustaz tidak terlalu cepat sujudnya Ustaz. Ana sosak, lepas saya mengikuti sebelum. Ya. Lah biasa. Mungkin sudah terbiasa. Kadang karena biasa, hilang bisa karena biasa, tidak terasa lagi. Jadi juga harus dipertimbangkan, jangan terlalu ketinggalan imam. Kalau itu namanya sopir ngebut tidak nyaman dia penumpang lah. Iya. Ajan lah terlalu ambil bana wisau lebih lo kan sampainya enggak. Nah, jadi iya sedanglah. Artinya bisa diperkirakan bahwa makmum sudah berdiri sempurna. Bisa disempurna. Kan ada bacaannya juga. Setelah berdiri itu sami Allahu liman hamdah rabbana lakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du dan seterusnya. Nabi alaihi salatu wassalam biasanya i'tidalnya sepanjang rukuknya pula. Rukuknya mirip-mirip pula dengan lama berdirinya. Diperkirakanlah itu oleh kita. Tapi ini yang paling sering saya temukan di lapangan itu adalah yaitu sujud sebelum makmum sempurna i'tidal. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para imam. Iya. Entah kenapa i'tidalnya i'tidal namanya. I'tidal itu kenapa kok terlalu singkat? Kenapa? Nah, jadi harus betul-betul makmum bisa gitu. Apalagi di antara makmum ini kan ada yang sudah tua. Terlalu kencang nanti sakit pinggang itu sudah datang. Isa salat masjid itu nang tak ikut imamnya. Awak belum tahu gak inyalah sujudnya. Jadi oleh sebab itu sedang-sedang saja. Nah, Syekh. 2 kali. Kalau sekali sujud tilawah. Kalau sujud sahwi makanya selalu dibuat judulnya sajdatai as-sahwi, yaitu 2 sujud sahwi. Wallahu a'lam. Taib, boleh datuknya. Datuk tadi stop, dia masih kalah bukan ni ya. Iya. Jadi kalau mas umpamanya awal terlambat sama cepat atau awal imam laruku atau dah sujud Iya. Jadi apa itu seperti apa penyelenggaraannya, apa ulang ditambahkan atau tetap mengikuti peraturan tradisional? Tentunya salat bisa kan, cuma tak kami baca asrar atau sujud apa ulang tambah rakaat, atau seandainya
tentang itu imam karena waktu mengikuti suara. Yang kedua, Selesai yang pertama lo. yang pertama pertanyaannya. Selesai yang pertama lo. Wak selesai yang pertama lo. Tanya apa soal toke? Sepaket. Ya. Awak pun ragu itu masalah soal neko. Secara umum awak tengok di mana-mana tempat sholat banyak. Awak pernah pasti memperhatikan masalah mengucapkan salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awak sebagai makmum, apa awak lakukan assalamualaikum bahwa menyalam kembali setelah akhir dari imam mengucapkan atau setelah jeda waktu assalamualaikum? Pertanyakan. Jadi awak ada ragu-ragu tersebut. Tapi kalau ini awak membuat pengikut setelah imam membaca assalamualaikum terakhir baru ucapkan salam yang pertama. Setelah bergaduh, tapi fenomena yang terjadi kalau itu banyak para makmum yang menengok-nengok awak ragu-ragu. Nah, jadi mano kan awak nah itu jawabannya. Assalamualaikum. Pertama, siapa yang masbuk dalam salat berjamaah? Nabi SAW mengatakan, "Idza ata ahadukumul jamaah, idza ataitumul jamaah, fa'alaikum bis sakinati wal waqar." Apabila kalian datang salat untuk berjamaah, maka berjalanlah dengan tenang dan jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Seperti apa kalian dapatkan, salatlah seperti itu. Bila bertemu imam sedang berdiri, takbiratul ihram, ikut berdiri. Bila bertemu imam sedang sujud, takbiratul ihram, kemudian kita sujud. Bila bertemu sedang duduk, duduk. Nah, kemudian terjadi ikhtilaf, berbeda hukumnya antara orang yang menemukan imam dalam keadaan berdiri, masih baca Al-Fatihah, itu sepakat semuanya bahwa dia dapat rakaat itu. Demikian juga kalau ditemukan imam dalam keadaan ruku dan ruku bersama imam, maka dapat satu rakaat. Tetapi bila kita dapatkan imam setelah ruku, maka kita mesti menambah, wa ma fatakum fa'atimmu. Sesuatu yang terlewat, berarti kan terlewat rakaat karena tidak dapat imam sedang ruku, maka tambahkan, fa'atimmu, sempurnakan. Kalau sholatnya tadi terlambat satu, berarti tambah, sempurnakan lagi satu rakaat. Sekira jelas kan? Baik. Tentang masalah yang kedua, apakah kita salam setelah imam salam ke kanan, langsung kita salam ke kanan, atau kita selesaikan imam dulu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wallahu alam, salam itu yang pertama yang wajib itu kan sekali ke kanan. Yang kedua adalah sunnah. Bila seseorang salam imam ke kanan dan dia sudah salam, insya Allah salatnya sah. Salatnya sah. Tapi sunnahnya, wa idza sallama fasallimu. Kalau dia sudah salam, baru kalian salam. Kalau imam baru sekali, dah selesai salam atau belum? Belum. Dah selesai salam, no? Lah selesai atau belum? Ini kan dua salamnya, paketnya. Berarti baru salam setelah imam salam ke kiri, salam kedua kali. Wallahu ta'ala. Nah, kalau soal uang mandang ke sodo ke awak, diancam baju awak ini bisa aja. Tidak ada itu udah. Ya positif thinking aja lah.
atau jen nolah ndak pernah salat siko lah salat lah sikonya macam-macam lah ndak ada itu dulu insyaallah ada ganteng ke nah atau cukup so banyak piti kalau le mandang kayaknya galak le kawak kan banyak mana jadi ndak Rabu potong ada macam gini. Tiba-tiba Jumat lah lewat jangkit suagi berdakwah mulainya kan. Mungkin karena itu barangkali. Jadi mudah-mudahan insyaallah tidak ada masalah. Tapi kalau salam dia sebelum salam yang kedua, insyaallah salatnya sah. Wallahu taala. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan di suatu hari nanti. Iya. Karena pekan depan kemungkinan besok aja lah. Terima aja lah apa namanya. Kemungkinan pekan depan enggak ada jadwalnya. Ada jadwal sih ke pekan depan, Bang? Masih ada, Bang? Subhanallah. Alum puasa, Bang? Oh. Selasa kompet dah puasa. Nya puasa tetap nya lupa. Iya, kemungkinan amun ndak sikur mah. Kemungkinan. Kemungkinan. Nah, tapi kok wangi lah jadi umumkan Mas. Kalau wangi lah enggak. Nah, jangan diumumkan dulu. Pastikan dulu keberangkatannya. Nanti lalu bagi suara Bang. Nggak boleh mau keluarga, no? Nggak boleh keluarga. Tugas negara. Itu nak tengok ke Bang WA. Nggak baca ke Bang? Kira kejap kafe macam. Kafe koma. Nanti lah. Kau menipu dia Ustaz. Bayaran cewek Bang. Banyak. Dia nak pasti kan termasuk dia tengok. Tak tahu muka lu dah Bang. Okay. Jadi. Oh. Rahsia modus tadi. Rahsia modus. Lah pandai lah mau nyebut rahasia. Iya sampai terbuka nanti rahasia dulu Bang ya. Nyalur pasti lah kan insyaallah. Doanya nak jadi bangke. Ada tugas negara, semoga Allah mudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sono mak ngaji kali bodoh. PU jauh tu. Asli lama mengaji lagi. Tapi apa boleh buat? Tugas harus dilaksanakan. Semoga bisa dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.